Baik, terima kasih Pak Yusef, Bapak Ibu sekalian, peserta kuliah. Saya mohon maaf barangkali pertama kali bahwa saya tidak bisa hadir. Tadinya saya sudah mau memaksakan hadir, ya. Kuliah berturut-turut ini tadi jam 1 ada, tapi kebetulan ada apa? Ada bantuan dari Pak Yusef men-setup ya, jadi sekaligus dua tujuan tercapai lah. Saya ingin recovery lebih cepat, atau saya ingin menekan resiko gitu karena saya tuh komorbid ya. Jadi ingin aman gitu dari berbagai kemungkinan yang mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua sekaligus ini jadi eksperimennya Pak Yusef mencari model yang terbaik, yang paling praktis tentunya setelah ketemu ya. Ini bagaimana nih in case kan hybrid ini, kalau hybrid kan berbagai kemungkinan ya, mahasiswanya bisa sebagian di luar kelas atau dosennya dalam situasi-situasi tertentu tidak hanya karena kesehatan ya, bisa karena dosennya sedang ditugaskan kemana, jangan sampai kalau bisa kuliah tetap jalan gitu ya, dosennya sedang di Belanda 3 bulan misalnya ya, nah tapi tetap tetap bisa mengajar. Nah ini bagaimana setup supaya semua kriteria pendidikan learning yang baik tercapai. Baik, saya kira kita segera mulai saja ya dengan materi yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang data warehouse konsep ya. Pada pertemuan minggu kedua yang lalu kita sudah bicara tentang database konsep. Jadi konsepnya suatu database bagaimana? Kalau database biasanya bagian dari transaksi, bagian dari software yang menangani transaksi begitu. Kemudian dari sisi skala biasanya kecil ya, dari segi kelengkapan data juga tidak super lengkap seperlunya saja. Nah, sekarang kita akan mulai bicara secara formal, secara lebih mendalam sedikit demi sedikit tentang konsep data warehouse-nya. Ya, asumsi saya Anda semua sudah mulai mencoba-coba SQL comment itu apa saja. Oh, ternyata mudah gitu ya. Tinggal ngasih perintah lalu sistem akan mengembalikan dengan hasil komen tersebut. Nah, ini intinya barangkali akan similar ya. Kita akan berkenalan nanti tidak mendalam, saya minta nanti Anda pelajari sendiri teknisnya, detailnya. Saya hanya memberikan pengantar konsep supaya mudah memahaminya. Ya, kita akan bicara nanti yang similar dengan database kemarin. Hanya sekarang scale-nya adalah scale data warehouse. Itu yang bedanya, intinya hanya di sana saja ya. Setelah ini baru nanti kita akan memperdalam lagi di berikutnya tentang data warehouse itu ya. Baik. Ya, saya mulai dengan ya katakanlah introduction ya. Jadi the importance of data analysis has been steadily increasing ya from the early 1990s. Ya, jadi komputer sendiri sebetulnya kan ada atau digunakan di bisnis tahun 1960-an gitu ya. Masih barang yang sangat spesifik gitu. Tapi betul-betul luas digunakan di bisnis itu tahun 90-an, 1990 ya. Nah, diantaranya karena PC juga mulai digunakan gitu ya. PC itu tahun 86 ya, saya selalu ingat itu. PC itu mulai tahun 86. Saya masuk ITB 84, belum ada PC ya. Setelah saya kuliah di pertengahan barulah ada PC ya. Nah, disitulah mulai berkembang ya, setelah itu dahsyat luar biasa. Nah, tentunya semata-mata database transaksional begitu, itu memang sudah sejak 1960-an dengan kapabilitas mesin pada waktu itu ya.
Kemudian mulailah berpikiran kan, wah bagaimana kalau ingin analitik yang lebih apa, yang lebih kuat, lebih mendalam. Nah, mulailah ke arah-arah yang disebut database yang lebih kuat, akhirnya data warehouse itu, ya. Jadi tradisional database system itu dikatakan don't satisfy the requirement of data analysis. Kenapa? Karena data analisis yang dimimpikan oleh sebuah perusahaan itu adalah data analisis yang bisa menghubungkan semua bagian di dalam perusahaan, ya. Ada data pengambilan bahan baku, ada data produksi, ada data penjualan, ya, yang mungkin secara sistem informasi ditangani oleh aplikasi yang berbeda-beda, yang apa terpisah gitu ya aplikasinya. Nah, otomatis datanya juga terpisah-pisah, sehingga kita bagaimana mau melakukan apa sebuah query lah ya, permintaan untuk mengolah data terhadap data yang terpisah-pisah database-nya. Nah, itulah kira-kira mulai dari sana lah, bisa dari perlu sebuah sistem yang mengumpulkan seluruh data dalam sebuah kapasitas yang lebih besar tentunya, ya, sehingga kalau data yang terkumpul di sana itu mau query apapun selalu bisa gitu terpenuhi. Nah, intinya seperti itu intinya, ya. Nah, dari situ juga apa muncul istilah yang tadinya itu ada istilah OLTP, ya, online transaction processing, ya. Jadi pemrosesan di aplikasi-aplikasi parsial kecil-kecil itu yang disebut OLTP itu, ya. Nah, kemudian ada kebutuhan yang lain yaitu analitik, khusus analitik gitu. Jadi kalau kita ke bank, setor tabungan, ambil tabungan itu OLTP. Ditangani oleh aplikasi setor, ya, inilah sistem informasi manajemen untuk tabungan gitu, ya. Tapi kalau kita mau sudah, waduh, saya mau menganalisis nih, ya, mana yang apa di kota mana nih yang depositonya tumbuh paling besar gitu, ya. Nah, bagaimana hubungan antara orang yang tabungannya banyak dengan depositonya juga banyak. Apakah ada hubungan nggak? Nah, kayak gitu, ya. Nah, itu udah analitik seperti itu. Itulah makanya dikatakan OLTP nggak cukup lagi, bergeser ini. Ya, ada sistem yang namanya OLAP, ya, online analytical processing. Jadi orientasinya analitik, bukan transaction. Tapi tidak menggantikan, ya. Bukan transaction hilang lalu digantikan OLAP, enggak. Nah, oke itu, ya. Itu OLAP itu muncul sejalan dengan ininya era munculnya munculnya data warehouse. Nah, saya loncat dulu sekarang, ya. Hari ini bagaimana? Apakah si OLAP itu begitu, ya? Nah, hari ini sudah apapun istilahnya, kira-kira next generation OLAP gitu, ya. Kata kuncinya masih analitik, sama kata kuncinya, ya. Tidak, bukan analitik lagi sekarang, apa gitu, ya, enggak analitik, ya. Mungkin yang berubah itu adalah tipe analitiknya. Konon ada beberapa tipe analitik gitu, ya. Yang paling simpel itu deskriptif analitik, lalu diagnostik, lalu preskriptif, ya gitulah. Ada tingkatan-tingkatan analitiknya yang berbeda, dan makin tinggi itu makin perlu kemampuan mesin, ya, yang melakukan analitiknya makin hebat, ya. Ya, kira-kira itu, ya, motivasi terbentuknya ke arah data warehouse seperti itu. Jadi nanti ada tentang definisi data warehouse, ya, tapi kira-kira data warehouse is particular database targeted toward decision support, ya. Jadi data warehouse itu adalah sebetulnya database, tapi database yang khusus gitu, ya, yang dirancang khusus untuk mendukung decision, pengambilan keputusan, ya. It takes data from various operational database. Jadi
Sumbernya adalah dari operasional, ada aplikasi-aplikasi tadi pendukung OLTP itu ya, kemudian masing-masing dilengkapi database, itu di-collect. Ya, nanti ada arsitekturnya seperti apa, kita akan sampai ke sana juga hari ini ya. Kemudian data warehouse are based on a multidimensional model. Nah, ini nih yang akan disebut terus-menerus multidimensi, model multidimensi ya. Itu yang representasi data warehouse itu seperti itu. Yang nanti direpresentasikan dalam hypercubes ya. Nah, jadi seperti kubus, kalau 3 dimensi kubus ya. Kalau lebih dari 3 dimensi bisa juga sebetulnya n dimensional. Tapi ya sudah sulit dibayangkannya begitu. Oke, mumpung bicara tentang OLAP, ini ada baiknya ini saya sisipkan ya. Saya nggak tahu nih, lupa tadi sempat minta update apa enggak yang ini ya, ada satu halaman tambahan ini. OLAP versus data mining. Nah, ini dalam banyak situasi sering disampaikan dan sering dipertukarkan gitu ya. Ngomong OLAP maksudnya data mining. Ngomong data mining maksudnya OLAP begitu. Nah, ini sebetulnya beda tipis gitu. Jadi OLAP and data mining are used to solve different kind of analytical problem. Samanya adalah dua-duanya untuk tujuan analitik. Tapi different kind of analytical problem. Jadi analitiknya tipe yang mana nih? Gitu ya. Yang satu solusinya OLAP, yang satu lagi solusinya adalah data mining. Kira-kira gitu ya. OLAP summarize data and makes forecast. Jadi OLAP itu ya mensummarize, mengumpulkan data-data ya. Kemudian setelah data terkumpul tentunya kita bisa forecast. Ya mulai dari bentuk yang paling sederhana. Forecast itu misalnya tren linier atau tren yang memprediksi sesuatu ya itulah yang paling simpel, descriptive analytic kayak gitu ya. Itu OLAP bisa melakukan itu. Lebih banyak OLAP itu untuk menjawab rasa ingin tahu terhadap data sehingga menghasilkan informasi tapi yang kompleksitinya tinggi. Karena kalau tidak nanti akan ketukar sama OLTP gitu ya. OLTP itu berdasarkan data-data yang serumpun transaksi apa gitu. Nah, disitulah. Misalnya saya mau tahu transaksi hari ini si A siapa, itu OLTP. Ya, tapi kalau saya ingin dapat summarize transaksi dalam 1 tahun ini tiap bulannya bagaimana nih pertumbuhannya. Nah, itu OLAP. Karena itu sudah kumpulan transaksi bulanan disatukan gitu ya. Nah, kalau data mining beda lagi. Nah, kata kuncinya di sini sudah saya bantu nih. Discover hidden pattern. Jadi data mining itu untuk mengungkap, ngorek-ngorek, mencari pola, keterhubungan, bahwa data ini punya hubungan apa dengan ini. Nah, kira-kira ke arah sana tuh data mining ya. Nah, jadi kalau OLAP itu sebetulnya mirip dengan SQL yang saya sudah minta dicoba gitu ya. Hanya skopnya beda gitu. Gitu aja. Ya. Saya mau cari data apa ya perintah SQL-nya. Nah, kira-kira gitu. Kalau ini sama nih, saya ingin menampilkan apa, nah gitu ya. Tapi kompleksitinya naik lebih tinggi gitu ya. Nah itu pakai OLAP comment lah, OLAP transaction gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak mengarah pada pattern hubungan apa, nah keterkaitan apa gitu ya, atau clustering ya seperti itu. Nah itu data mining seperti itu ya. Mudah-mudahan ada feeling bedanya di mana gitu. Baik, kita mulai dengan ini ya, masuk ke multidimensi, model multidimensional model. Nah, jadi multidimensional model itu paling gampang lihat gambarnya aja dulu ya. Ada gambar cube ya, kubus begitu di sisi kanan itu dengan berbagai angkanya.
Itulah contoh representasi multidimensional data ya dengan apa 3 dimensi. Dimensinya ada 3 ya. Sebetulnya ini bisa kita expand jadi n dimensional ya data, tapi visualisasinya susah kalau n gitu ya. Nah, ini jadi sering digambarkan 3 dan begitu naik dari 3 jadi 4, jadi 5 dan seterusnya akan meningkatkan beban komputasi yang luar biasa. Ya, oleh karena itu ya nggak usah mimpi yang banyak-banyak gitu. Kalau 3 aja sudah pusing ya sudahlah 3 aja gitu. Dan banyak ini ya, banyak persoalan yang direpresentasikan dengan 3 ini cukup ini ya, cukup apa efektif untuk menyelesaikan. Cukup banyak dimensi itu 3, bahkan 3-nya itu begini kalau dilihat ya. Itu ada 1 dimensi waktu. Nah, ini sudah mulai kelihatan tuh dimensi time dalam kurung quarter. Nah, itu quarter itu hanya salah satu saja, time-nya bisa quarter, bisa day, bisa month, nah, tapi dimensi waktu satu ya. Kemudian satu lagi dimensi ini apa tuh? Dimensi tempat lah misalnya. Ya, dimensinya bisa apa? Kecamatan, kelurahan, kota dan sebagainya. Ya, satu lagi dimensi yang unik, entah produk, entah apa penjualan atau apalah, kira-kira gitu. Itu aja sudah demikian banyak yang bisa direpresentasikan, dianalitik dengan itu. Karena analitik itu kebanyakan satu waktu, ya kita ingin lihat pertumbuhan bisnis kita bagus apa enggak, gitu misalnya. Itu kan waktu sebetulnya. Ingin melihat data kita dari waktu ke waktu naik apa turun, gitu kan? Nah, kemudian ada satu lagi yang di sini customer city, tidak harus itu sih ya, tapi saya melihat yang generiknya itu spasial, ruang, ya, itu bakal bisa kota, bisa negara, bisa region, gitu ya, karena bisnis sekarang itu bisnis global gitu, ya. Jadi nanti saya ingin tahu nih pertumbuhan tahun sekian di kota mana, untuk apanya pertumbuhan apanya Pak? Pertumbuhan penjualan, pertumbuhan jumlah customer. Nah, itu kayak gitu. Ya. Nah, ini sederhananya hanya melihat-lihat yang gitu aja. Gitu. Nah, itu olap tuh seperti itu. Nah, nanti ada yang lebih kompleks kalau dikombinasikan. Kota-kota di Jawa, gitu ya. Nah, Jawa dan Sumatera, gitu. Waktunya tahun sekian sampai tahun sekian, gitu. Atau bulan ini dan bulan ini saja. Atau tiap dekat Lebaran, dan seterusnya. Ya, oke, saya kembali lagi ke apa ya yang mau saya terangkan. Jadi yang dimaksud multidimensional itu adalah bisa banyak, tapi dalam contoh 3 dan banyak case itu 3 itu sudah kaya sekali dengan berbagai apa hal yang bisa dimodelkan. Ya, nah kemudian ada istilah-istilah yang harus familiar kita. Yang pertama itu adalah ini disebut multidimensi ya, kemudian sering disebut kubus begitu, atau hypercube. Ya, nah, ini kesepakatan saja istilah ya. Kemudian yang kedua adalah data cube is defined by dimension and fact. Kemudian dimension are respective use to analyze data ya. Nah, jadi kalau di sini yang sedang kita lihat ini ada karena ini 3 ini ya 3 dimensi ya. Kebetulan dimensinya itu adalah yang sedang kita lihat di sini adalah produk, kemudian time, kemudian customer. Ya. Nah, kemudian produknya itu nanti kita akan bicara tentang apa hierarki ya. Nah, ini produknya kebetulan produk itu dilihat di level ini kategori produk gitu ya. Kemudian time-nya kita sedang memilih time-nya quarter ya. Kemudian customer-nya
kita lihat, oh customer dalam suatu kota, gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, lalu ada time-nya itu quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Nah, lalu city-nya ini ada Paris, Lyon, Berlin, Cologne ya. Kemudian ada apa? Produknya ya, ada beverage, produce, condiments dan seafood ya. Nah, di setiap lokasi ya, nah di setiap ini jadi sel istilahnya, itu ada value-nya, ukurannya berapa. Ini yang kita sebut measure value-nya. Ya, jadi itu ya pemahaman pertama. Ini saya sedang menjelaskan ini saja ini, menjelaskan apa tuh bagaimana cara kita memahami ya si kubus ini ya. Lalu ada istilah instance of dimension are called members. Jadi kalau kita bicara apa dimensi itu, karena dimensinya apa. Tapi kalau sudah jadi sesuatu yang nyata, kita sebut instance. Ya, ini for example di sini yang instance yang sudah nyata itu disebut members. Contoh members tuh di sini apa? Nah ini beverage, produce, condiment, seafood ya. Ini adalah contoh-contoh members. Kemudian dimension also have associated attributes. Jadi di sini atributnya nggak kelihatan nih. Ya, tapi kelengkapannya kalau lengkap ya pasti semua ada atributnya. Misalnya saja di sini product number, unit price begitu ya. Itu ya members attribute. Kemudian measures ya. Measure tuh ini. Jadi ini kita harus pandai berimajinasi sedikit. Unit terkecil itu atau satu sel ya, unit terkecilnya itu satu sel di sini adalah satu kubus paling kecil, bukan satu permukaan ya, bukan satu permukaan. Makanya nilainya jadi sama. Contoh ya, contoh. Ini kan kubus yang ini yang sedang saya tunjuk ini dengan istilah sel ini ya. Ini kan sebetulnya kubusnya ini. Ya, satu kubus kecil ini punya sisi ke sini, ke depan, sisi ke samping kanan, ada sisi ke atas. Value-nya tidak 3 karena sisinya 3 atau bahkan sisinya 6 ya. Ada yang nggak kelihatan ke dalam gitu, nggak. Jadi ini value-nya single di sini. Kalau dipandang dari gambar ya, yaitu 35. Yang ini sama nih, value ini dan value ini kenapa sama? Karena kan ini satu sel. Satu sel kubus terkecil. Kalau kita bisa melihat dari arah kiri ke sini, ya akan kelihatan juga 21 di sini. Ya, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan berimajinasi permukaan. Nah, ini harus dibiasakan nih ketika melihat gambar ini imajinasinya seperti itu ya. Lalu nah, ini di sini, walaupun tadi saya mengatakan ini single value, di sini 35 semua, ya. Itu secara visualnya, ini 6 sisi, tapi value-nya 1, 35 semua ke semua sisi. Tapi secara logik di sini, kalau dilihat dari laci ini, katakanlah seolah-olah laci ini di dalamnya itu ada laci-laci lagi, sub-sub lagi. Ya, nah, ini yang dikatakan typical contain several measures ya. Jadi a data cube, ya ini satu sel ini typically contain several measure. Jadi kalau yang ini satu measure semuanya. Tapi bisa lebih dari satu. Misalnya kan di sini ada data penjualan katakan. Itu menyatakan data penjualan. Bisa juga data produksi. Bisa juga data apa lagi gitu. Ya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Lalu cube may be sparse or dense. Nah, jadi ini masalah tingkat kepadatannya ya. Bisa padat, bisa apa? Bisa longgar gitu ya, isinya tidak padat. Ini contohnya di sini ini ya.
sebagai contoh nih di sini. Jadi, for example, not all customer may have ordered product of all categories. Jadi, misalnya ini data tentang e-commerce, berbagai macam produk ada. Lalu ada customer. Kan customer tertentu belum tentu dia pernah pesan seluruh produk kan. Ada produk yang kosong akhirnya. Misalnya saya tidak pernah belanja produk kecantikan. Saya tidak pernah belanja produk alat memancing karena tidak hobi mancing gitu. Ya, jadi ada yang kosong gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, inilah. Nah, actually in the real world application, cubes are typically sparse. Jadi jarang-jarang gitu isinya banyak yang kosong gitu. Lalu granularity ya, apa granularity itu ya? Tingkat ininya ya, tingkat kepadatan, tapi bukan tadi masalah kosong dan tidak gitu. Jadi inilah apa ya ini nih, the granularity of data cube is determined by a combination of the level corresponding to each axis ya. In figure the dimension level are indicated between parentheses ya. Ada kategori for the product dimension, quarter for the time dimension, dan seterusnya. Jadi granularity itu ya ini nih contohnya nih ya. Granularity itu bisa tingkat kehalusannya lah ya di sini. Jadi ada finer granularity, ada coarser lebih jarang-jarang gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara waktu, sampai per detik gitu ya, itu fine granularity-nya. Setelah detik, menit, itu berarti granularity-nya lebih kasar gitu ya, menit, jam, nah gitu granularity ya. Itu bisa kita set dan dalam data warehouse ya. Itu granularity ini jadi penting. Di antaranya untuk waktu ya. Kenapa? Karena orang sering menganalisis itu, saya ingin tahu hari ini. Saya ini ingin tahu minggu pertama ini. Saya ingin tahu bulan pertama. Nah, itu kan granularity-nya yang bisa. Semuanya waktu gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Lalu ada sisi yang lain itu hierarki ya, hierarki. Jadi hierarki itu biasanya untuk setiap dimensi, tadi kan dimensi kita itu adalah dimensi, contohnya adalah ada dimensi ini ya, product, time, kemudian customer ya. Kemudian ada yang paling tinggi dari hierarki itu, hierarki di setiap dimensi itu istilahnya tuh all. Jadi itu sudah kesepakatan saja, istilahnya all ya. Setelah all baru ini ada hierarki ke arah yang lebih ini, granularnya lebih ini ya, lebih halus gitu, lebih kecil-kecil begitu. Ya, paling gampang di sini melihat time ya, kemudian year, lalu semester, quarter, month, day. Kalau mau dianggap jam, lalu menit, ya itu silakan juga sih. Tergantung kebutuhan ya, day itu dianggap paling kecil atau tidak, tergantung ini kita bicara data warehouse tentang apa ya, apakah sampai harus misalnya kalau mungkin perbankan barangkali ya cukup transaksi per hari itu ya, tapi kalau kita bicara saham, pergerakan saham barangkali day kurang detail ya, harus sampai jam, harus sampai menit barangkali, ya, lah sampai detik atau tidak ya. Nah, tapi intinya ada hierarki yang kita kita bisa buat ya. Lalu ada members of hierarchy ya, hierarchy. Jadi at the instant level, figure show an example ya. Jadi ini di contoh ini tadi kan contohnya untuk yang produk ya, untuk yang produk. Ini paling lengkapnya, kemudian kategori ini produk ya. Lalu
membersnya itu sesuatu yang apa, instance-nya, the real-nya. Kalau ini kan kategori ininya ya, structure-nya kira-kira ya. Ini all di sini yang kategori beverage, seafood, dan sebagainya. Lalu ini ada subnya lagi dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada beberapa semacam rule yang harus diikuti gitu ya, supaya sistem ini menjadi aman, seperti kita bicara kemarin tentang normal form ya dari database supaya tidak ada duplikasi dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita bicara apa ini struktur hierarki seperti ini, maka ada beberapa rule di sini, disjoint of instance. Jadi instance tidak boleh duplikat ya, subsetnya. Jadi tidak boleh ini the grouping of instance in the level with respect to their parents in the next level must be result in disjoint subset ya. For example ya, ini product cannot belong of two categories. Jadi dia boleh nanti ada produk di sini, oh ini masuk kategori ini juga masuk kategori yang mana begitu. Nah ini tidak boleh ya. Kalaupun faktualnya seperti itu, ya harus disiasati sedemikian rupa tidak melanggar ini rule yang ini ya, harus diubah strukturnya. Lalu completeness, all instance must be included in the hierarchy ya. Ya ini for example the instance of time hierarchies ya must contain all day. Ini if this condition were not satisfied, the aggregation of the result would be incorrect, since there would be dates for which cells will not be counted. Jadi kalau kita tidak memenuhi ini, complete ini, ya, complete itu jadi misalnya tadi tanggal tidak boleh ada yang kosong begitu ya, walaupun datanya tidak ada, nanti ada kesepakatan itu harus diisi something no atau apa gitu. Nah, karena kalau tidak nanti akan kosong dalam pengertian ada data yang tidak lengkap begitu ya, itu tidak boleh terjadi karena nanti akan ada perhitungan yang tidak konsisten ya. Correctness harus correct. Nah, ini barangkali berkaitan dengan halaman berikutnya ya. Di sini ada classification of measures. Ada yang additive, semi-additive, ada non-additive. Jadi additive itu can be meaningfully summarized. Dapat dijumlahkan, di-summarize begitu ya. Tapi ini sebentar ya. Itu dapat disummarize dengan kondisi yang normal, kira-kira begitu ya. Ada yang kedua semi additive ya, can be meaningfully summarized using addition alongside but not all dimension. Jadi tidak mencakup seluruh dimensi yang ada. Yang terakhir adalah non additive measures ya, cannot be meaningfully summarized. Jadi kalau dioperasikan semacam penjumlahan begitu tidak punya meaning ya. Nah, itu tergantung datanya tentunya. Data apa ya. Nah, ini typical example are item price, cost per unit. Jadi ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian gitu. Cabai harga sekian ya, bawang bombay harganya sekian. Lalu harga-harga itu dijumlahkan, nggak ada maknanya gitu ya. Beda dengan transaksi hari ini sekian, besok sekian dijumlahkan, itu transaksi total gitu kan. Nah itulah kira-kira gitu. Kemudian satu lagi adalah ada classification of measures ya. Ada ini dipandang dari beberapa sisi ya. Pertama distributive measures. Jadi ada value-value yang kalau didistribusikan, di-split begitu, itu masih menjadi masih berjalan gitu.
konsep measure-nya itu, walaupun sudah distributed gitu ya. Kemudian kalau algebraic measure ya, nah itu bisa apa makna matematisnya ya itu masih berjalan. Kemudian ada holistic measures, are measure that cannot be computed from other sub aggregates ya. Nah, ini ada penjelasan di bawahnya ya, itu harus holistic. Nah, kemudian OLAP operations. Nah, jadi itu tadi konsep dan pemahamannya tentang multidimensi itu ya. Lalu bagaimana kita melakukan berbagai operasi ya, operasi-operasi kelasnya OLAP tadi, online analytical processing. Jadi ini operasi-operasi untuk melakukan analitik ya, analitik dalam satu environment OLAP begitu ya. Nah, rangkuman operasinya adalah ini. Nah, nanti saya akan menjelaskan sepintas saja. Saya minta Anda tolong pelajari, sumbernya banyak sekali ya, mempelajari detail-detail ini karena mungkin dibaca, dipahami itu ngerti lah. Oh ini untuk ini, oh ini untuk ini. Gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau sampai bukan hafal ya. Kalau lupa masih boleh melihat saya kira. Tapi artinya punya experience sehingga saya mau mencari data yang seperti apa. Saya ingin menyajikan data yang seperti apa. Saya ingin melakukan analitik seperti apa. Kalau kita sangat familiar dengan ini, ya, maka kita akan punya feeling. Ini bisa nih, tinggal susunan komennya bagaimana, operationnya bagaimana, gitu kan? Ya, oh ini nggak bisa nih kayak gini. Itu feelingnya mudah-mudahan bisa sampai tumbuh begitu ya. Nah, coba nih ya, ada add measures, add new measures, ya, to a cube, menambahkan satu measure baru, satu data baru, aggregation operation. Nah, ini ini adalah sebuah operasi yang khusus, disebut agregasi ya, kemudian dilakukan terhadap group of cells. Lalu ada dice ya, ini keep the cell of a cube that satisfy a Boolean condition. Jadi mengambil sebagian parsial dari dari cube itu, dari kubus yang memenuhi kriteria tertentu. Lalu difference, remove the cell, ya, menghilangkan bagian yang yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan dan seterusnya. Ya, kita coba lihat satu persatu ya, tapi dengan cepat saja. Nah, ini saya inilah saya punya 3 halaman rasanya yang bisa membantu membayangkan, mengimajinasikan proses-proses dasar OLAP gitu ya. Ini secara visualnya bagaimana. Jadi katakanlah ini original seperti ini. Lalu ada operasi drill down. Drill down seperti mendetilkan gitu ya. Mendetilkan. Otomatis kalau didetilkan akan jadi lebih banyak datanya ke dimensi tertentu ya, misalnya ke dimensi yang ininya. Sehingga data ini ke sini. Biasanya milih dimensi yang mana ya. Satu sekali ngasih operation itu satu dimensi biasanya. Roll up, nah kalau roll up kebalikannya bisa dibilang begitu. Ya, misalnya tadi kan ada, katakanlah ada cube dengan data-data di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, atau Bandung, Jakarta, Medan, Banjarmasin, gitu ya. Lalu saya mau roll up nih untuk Untuk data di pulau yang sama, gitu. Nanti Bandung dan Jakarta karena sama di Pulau Jawa itu akan dipadatkan lah kira-kira gitu ya. Nah, lalu ada slice. Kalau slice tuh ngambil satu lempengan lah kira-kira. Ya. Nah, lalu ada dice ini. Kalau dice yang ngambil bagian tertentu yang memenuhi satu kriteria.
ya. Nah, ini silakanlah nanti apa untuk membantu, mudah-mudahan membantu mengingat ya. Kata-katanya sendiri sih sudah punya meaning ya. Oh, slicing, dicing seperti apa. Tapi dibantu gambar lebih lebih cepat saya kira. Ya. Ya, saya tidak membahasnya, hanya menerangkan kenapa ini ditambahkan untuk memudahkan. Ya, ini saya kira apa, tidak satu persatu ya. Saya bahas semuanya. Saya mengambil penjelasan yang persis sama dari bukunya. Saya ambil beberapa bagian aja. Nanti silahkan saya minta tolong dibaca semuanya supaya tahu gitu ya, dan anjurannya bahkan sampai mencoba begitu ya, memberikan operation gitu. Jadi yang pertama roll up ya, the roll up operation aggregates measure along dimension. Jadi bicaranya di level dimensi ya, hierarki ya, to obtain measure at a coarser granularity. Jadi tingkat kekasaran granularnya itu dibuat lebih besar ya, lebih kasar begitu. Ya contohnya di sini barangkali. Kalau dilihat ini ada Cologne, Berlin, Lyon, Paris ya. Yang ini Perancis, yang ini Jerman begitu ya. Dua kota ini Jerman, dua kota ini Perancis. Jadi kalau kita berikan operation command roll up cells itu adalah si cube yang ini, cube cells namanya. Terus untuk dimensionnya customer. Nah, customer supaya di roll up levelnya jadi country, tidak kota begitu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Yang ditampilkannya adalah sum dari quantity. Nah, misalnya ini kebetulan ini pasti sum quantity ini yang ini, karena ini hanya satu, tapi tadi kan satu sel tuh bisa banyak isinya. Ya, bisa jadi ada quantity, bisa jadi apa yang lain gitu. Nah, pilihannya kebetulan itu. Jadi hasilnya apa dari ini roll up ini? Hasilnya jadi ini seperti ini. Kita cek misalnya nih, Cologne sama Berlin 24 dan 33. Ini kan digabungkannya di dua Cologne sama Berlin sama-sama Jerman. Kayak jadi 57. Ya itu kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini ada roll up bintang, ada drill down dan sebagainya ya. Drill down ini contohnya apa nih? Cube dimension level. Nah ini hampir kebalikan yang tadi ini ya. Jadi ini yang tadinya kalau tadi seolah-olah jadi lebih ringkas, ini jadi lebih detail ya. Nah ini kan tadinya per quarter kan, per quarter itu berarti 3 bulanan ya. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Jadi datanya 21 tuh 3 bulan. Ini 21 tuh Januari, Februari, Maret ya. Nah, itu seperti itu. Sekarang dengan perintah ini itu menjadi di drill down. Jadi kelihatan Januari, Februari, Maret tuh sampai Desember. Kita cek aja nih. 21 ya. Quarter 1, Januari sampai Maret ini. Ini Januari sampai Maret ini. Value-nya itu adalah 7 tambah 8, 15, tambah 6, 21 kan cocok. Ya, ini sort mengurutkan ya, mengurutkan. Pivot itu menggeser ini ya, ini ibaratnya diputar-putar nih, saya mau lihat dari sisi yang mana kira-kira gitu. Kemudian slice tadi mengambil satu ini ya, kayak slice keju itu saya ngambil satu gitu, entah di ujung entah di tengah. Dice itu ngambilnya, tapi kalau dice ngambilnya bukan satu lempeng begitu ya, jadi satu dicomot lah sama kita,
entah di pojok yang mana begitu. Tapi dikatakan dengan condition ini, ya. Nah, yang memenuhi kondisi itu yang terambil jadi satu kumpulan cube, kumpulan sel ya. Nah, kira-kira. Rename hanya mengganti nama, drill cross itu ini combine ya, combine 2. Kemudian add measure menambahkan value-value baru begitu. Drop kebalikannya, aggregate itu apa? Nah ini ada fungsi-fungsi ini. Banyak sekali fungsi agregasi, yaitu untuk yang melakukan berbagai fungsi ya. Bayangkan Excel aja lah, ya Excel 3 dimensi begitu ya. Jadi ini sum, average, yang itu aggregate itu seperti aggregate function. Ini nanti diperlakukan terhadap sel yang mana gitu, kira-kira begitu. Union, operate merge ya, menggabungkan cube. Difference, mencari perbedaannya ya. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi silahkan be familiar dengan Bapak Olap ini ya. Kemudian supaya ngelotok, saya nggak menuntut ngelotok lah, tapi feelingnya ini karena sering pakai jadi feelingnya ada gitu. Oh ini bisa, oh ini dibeginikan, bahwa nanti detailnya lupa gitu harus lihat lagi catatan atau apa ya nggak masalah ya. Itu yang saya harapkan. Oke. Baik, sekarang mari kita sudah tahu tadi multidimensi ya, sudah tahu perintah-perintah atau operationnya OLAP yang mungkin apa saja. Sekarang kita coba pahami kembali data warehouse itu apa ya, dengan pemahaman yang sudah lebih dalam. Jadi apa itu data warehouse ya? By definition, data warehouse is a repository. Jadi repository, tempat penyimpanan of integrated data. Data yang terintegrasi. Berarti ada integrasi, ada sumbernya banyak begitu ya, diintegrasikan. From several sources for the specific purpose of multidimensional data analysis. Jadi source-nya several, ada satu tujuan tertentu data analisis gitu. Ya, jadi orientasinya bukan storage ya, data warehouse itu, tapi orientasinya untuk data analysis. Jadi bukan, aduh data supaya ngumpul nih tidak terpisah-pisah. Ayo kita buatkan data warehouse, bukan. Kalau itu sebetulnya bukan tidak boleh ya, tidak tepat lah disebut data warehouse gitu ya. Kalau gitu berarti kita punya database tapi kapasitas besar. Tapi kalau kita sudah punya, tidak dipakai analisis juga tidak mungkin. Pokoknya supaya paham ini. Tujuan data warehouse itu sebetulnya berorientasi pada akhir itu adalah untuk analisis. Bahkan kalau kita bertanya, kenapa tadi multidimensinya itu begitu bentuknya? Nah, itu sebetulnya bentuknya harus bagaimana yang terbaik. Itu kompromi dua sisi ya. Satu sisi kita harus paham analisisnya akan seperti apa. Kalau analisisnya sudah paham seperti apa, kita akan lebih tahu struktur yang kita bentuk, multidimensi structures yang akan kita bentuk di data warehouse-nya sebaiknya seperti apa. Ya, itu akan sekali lagi sangat bergantung pada data analisis yang ingin kita lakukan. Ya, itu satu ya. Setelah itu tadi kan ada syarat-syarat kan ya. Syarat-syarat multidimensional database yang benar itu seperti apa gitu ya. Nah, tambah nanti itu memenuhi syarat-syarat itu ya. More technically, a data warehouse is defined as a collection of subject-oriented
integrated, non-volatile, and time-varying data to support management decisions. Ya, bagaimana support management decision? Dengan menyediakan hasil analisis. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya pokoknya analisis. Kita harus tahu, harus menganalisis apa. Atau kalau mundur lagi, decision support seperti apa? Decision seperti apa yang ingin dilakukan sehingga harus tersedia hasil analisis seperti apa. Hasil analisis itu bisa dibuat kalau ada multidimensional data seperti apa plus OLAP operation seperti apa. Gitu. Ya. Oke. Nah, menarik nih. Ini komparasi ya. Apa bedanya operasional database yang minggu lalu kita bicarakan dengan data warehouse? Pertama, user type-nya. Siapa yang biasa menggunakan? Operasional database ya biasanya pegawai biasa, pegawai yang spesifik pada tugas-tugas spesifik. Misalnya kalau di bank teller yang melayani kalau kita datang ke bank begitu ya, mereka berhubungan dengan aplikasi khusus untuk katakanlah setor atau ambil tabungan begitu. Nanti aplikasi itu pasti didukung oleh database untuk aplikasi tersebut, yaitulah operasional database. Data warehouse, siapa penggunanya? Penggunanya biasanya manajer atau eksekutif, pokoknya pengambil keputusan, tentunya dengan tingkatan yang berbeda. Ya, kemudian usage, penggunaannya bagaimana? Operasional database itu repetitif, ya rutin sifatnya, terus aja begitu. Ya, kalau data warehouse, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada repetitifnya juga, tapi sebagian ada ad hoc. Ya, ad hoc itu tidak sewaktu-waktu saja gitu. Jadi ketika manajer merasa perlu mengambil keputusan, dia perlu, saya perlu support ini hasil analisis yang seperti ini. Minta ad hoc analysis. Ya, seperti itu. Lalu kontennya bagaimana? Operasional database kontennya itu konten saat ini biasanya. Dan data-data yang detail. Si A setor tabungan tanggal sekian, jam sekian. Itu detail kan? Biasanya yang langsung dilihat itu terutama yang saat ini terjadi atau baru terjadi. Kalau data warehouse biasanya bukan untuk tujuan, jadi misalnya gini, direktur, coba saya ingin tahu tuh Pak Anu bulan lalu setor tabungan berapa ya, tanggal berapa, jam berapa, coba lihat di data warehouse. Nah, nggak bisa, tidak ada malah datanya, karena data warehouse itu tidak mengcopy 100% data. Ya, nanti kita jawab setelah lihat arsitekturnya. Ya, nah, jadi itu data history mungkin yang disimpan di data warehouse hanya data transaksi total hari itu berapa gitu. Tapi ada 10.000 transaksi hari itu, detailnya nggak di data warehouse, disimpannya di operasional database. Ya. Lalu organisasi datanya itu kalau database disesuaikan dengan operasionalnya, kalau data warehouse disesuaikan dengan kebutuhan analitiknya, karena dibuat untuk tujuan analitik. Kalau database, data strukturnya disesuaikan dengan nature datanya, seperti apa, nature operasional. Akses, operasional database very high sampai very high. Data warehouse low sampai medium. Karena orang manajer tuh tidak detik demi detik mengambil keputusan aja terus. Gitu kan? Ambil keputusannya kan sehari berapa kali. Beda dengan teller di bank gitu ya. Itu kan dia transaksi terus-menerus. Baru selesai satu sudah
mencet tombol, lalu ada bunyi lagi kan, antrian nomor 19, silakan menuju teller nomor 3, gitu kan. Transaksi lagi, makanya very high gitu. Akses type-nya, nah, database itu biasanya karena operasional, read, insert, update, delete, begitu ya. Kalau data warehouse, nah ini menarik nih, tolong perhatikan ya. Data warehouse itu bahkan hanya read dan append only. Read atau menambahkan. Jadi tidak pernah delete. Ya, tidak pernah update. Kenapa? Karena itu adalah kumpulan dari data yang sudah ada, yang sudah tidak berubah, sudah terjadi. Hanya kita ingin menganalitik, gitu. Ya. Nah, jadi bukan operasional. Oh, datanya udah nggak perlu di delete aja. Wah, ini tadi setornya salah tadi, bukan 500.000, 600.000. Wah, update. Nah, itu enggak. Di data warehouse nggak ada kayak gitu. Itu sudah harus solve di operasional, urusan gitu semua. Respon time-nya, operasional harus cepat, data warehouse bisa long, bisa lama. Jadi gini maksudnya lama itu ya, bisa manajer meminta kepada tim data analitik, coba tolong bantu saya siapkan data-data seperti ini, karena saya harus menganalisis prospek bisnis di mana, begitu di cabang kita yang mana. Ya, oke Pak, kira-kira mungkin 2 hari bisa saya selesaikan. Nah, gitu. Jadi can be very long ya, relatif ya. Nah, tapi kalau database itu nggak mungkin. Pak, maaf ya, ini lagi apa? Bapak mau ambil tabungan kan ya? Ya bisa nunggu 3 jam nggak Pak? Nah, gitu kan itu nggak impossible gitu kan ya. Nah, kemudian levelnya konkurensi high, jadi proses itu bareng bersama. Kalau data warehouse biasanya jarang ya. Kemudian log utilization di dalam database itu dia diperlukan mekanisme untuk log data ya. Nah, ini bagian dari database ini saya nggak bahas lah, supaya data tidak diupdate bareng-bareng, itu ada mekanisme log. Kalau bisa dicatat oleh Anda nih, bikin catatan ya, log mechanism gitu ya, di dalam logging mechanism di dalam database. Carilah di internet sumber itu, supaya karena ini bagian dari sesuatu yang penting juga. Nah, di dalam data warehouse itu tidak penting, karena semua data tidak diupdate ya, dan yang baca juga data nggak banyak gitu ya. Kemudian data redundancy, ini redundancy-nya low ya. Jadi datanya itu semua ini yang sudah kita bahas, dinormalisasi itu ya. Kalau data warehouse justru cenderung redundancy-nya tinggi, karena dalam data warehouse tujuannya bukan ini harus efisien, tidak boleh redundant dan sebagainya, tapi tujuannya itu adalah bagaimana analisis lebih mudah dilakukan, bagaimana analisis tidak lebih mudah saja, lebih cepat dilakukan. Jadi ke sana. Kalau perlu redundant ya sudah nggak apa-apa. Ya, ininya begitu, cara pikirnya seperti itu. Modelingnya database ya, yang kemarin kita bahas semua. Nah, dalam data warehouse yang barusan kita bahas, multidimensional. Itu ya perbedaannya. Data warehouse karakteristik. Subject oriented, bukan object oriented ya. Jadi artinya apa? Ada yang memerlukan hasil analisis, kemudian punya view yang diharapkan terhadap data itu, analitiknya bagaimana, yaitu yang dimaksud subjek itu. Maka analisis dilakukan dalam rangka menyediakan kebutuhan subjek. Integrated saya kira pasti ya, dari berbagai sumber digabungkan, terintegrasi. Non volatile, datanya sudah tidak berubah,
masuk data warehouse itu. Bukan tidak boleh berubah, karena memang by nature ya data yang sudah dianggap terjadi tidak berubah. Ya, yang baru itu adalah hasil analisisnya. Tapi data sebagai sumber analisis itu tidak boleh berubah. Juga ini ya, time varying. Ya, ini indicate the possibility of retaining different value for the same information, as well as the time when changes ya to this value occur. Ya, jadi ada kemungkinan data itu berubah ya menjadi different value dengan berjalannya waktu begitu. Ini kecenderungannya seperti itu. Oke, kemudian begini. Esensinya kan database operasional. Katakanlah sebuah perusahaan untuk core bisnisnya ada 40 aplikasi. Yang masing-masing setiap aplikasi katakanlah ada supporting database-nya itu ya 10 lah. 10 database untuk 40 aplikasi. Berarti total database itu ada 400. Ya, 400 database katakanlah dilihat, oh 75%-nya perlu masuk ke dalam data warehouse. Nah, itu nanti masuk ke dalam data warehouse. Jadi bisa dibayangkan data warehouse itu, ya makanya data warehouse namanya. Ya, itu jadi gudang data. Dalam pengertian berbagai macam data dikumpulkan masuk ke sana. Bagaimana milih data yang perlu, mana yang tidak, balik lagi tujuan akhirnya analisis. Jadi kita harus bisa menerawang analisis apa yang kira-kira diperlukan oleh perusahaan. Ya, nah ketika analisisnya ketemu, kita tahu data mana yang harus ada, ya dan seterusnya. Nah, sekarang mungkin teknologi sudah demikian hebat ya, tapi kalau kita mundur lagi ke awal data warehouse ini berkembang, teknologi storage, teknologi komputasi, kemampuan komputasi, prosesor, itu limited ya, masih sangat terbatas. Sehingga ketika berpikir kita hanya main di single data warehouse, itu seringkali punya masalah, yaitu selain storage, beban komputasi yang demikian besar. Jadi ada query-nya kan tidak satu ya, tadi OLAP itu operation-nya banyak. Untuk mencapai satu hasil analisis, mungkin ada sejumlah operation OLAP yang dilakukan. Satu operation OLAP, kadang-kadang tergantung dimensinya, beratnya berapa, kemudian berapa besar size dari multidimension tadi. Ya, karena bayangkan bisa jadi jutaan tadi. Yang tadi ini yang kita lihat tadi 3 dimensi, masing-masing hanya 4 begitu kan ya, 4 kali 4 kali 4 gitu kan. Itu simpel, tapi jangan tertipu oleh itu. 4-nya itu bisa jutaan. Ya. Nah, jadi kita bicara suatu proses yang akan luar biasa makan komputasinya. Oleh karena itu, ya ada sisi yang lain ini di dalam ilmu data warehouse itu. Sebetulnya ini similar ya dengan data warehouse, bahkan kebalikan. Jadi kalau tadi data operasional, orientasinya operasional. Data warehouse orientasinya beda, analitik. Kalau data mart bagaimana? Ini juga sama untuk tujuan analitik, tapi analitiknya di slicing. Jadi tidak seluruh analitik dimungkinkan di satu tempat, data warehouse. Nah, itu yang berat itu. Wah, ini lambat sekali, satu query bisa 3 menit. Wah, misalnya begitu. Ya, kalau yang pakai banyak, walah nanti bisa berjam-jam gitu. Ya,
komputernya panas lagi. Nah, ini data mart, jadi di slicing itu. Oh, ini yang berkaitan dengan bahan baku dan produksi dan apa gitu. Oh, ini hanya bagian keuangan dan apa gitu. Nah, bahkan oh ini hanya bagian apa saja. Jadi data mart seperti itu. Tapi data mart as a concept sama dengan data warehouse. Hanya dimensinya yang dibatasi, tidak sebesar data warehouse. Tadi untuk tujuan supaya komputasi dan storage-nya lebih ini ya, lebih bisa dibatasi. Kira-kira gitu ya, data mart. Data mart kalau melihat teknologi hari ini sebetulnya tidak menjadi sebuah keharusan. Dalam pengertian kalau perusahaan semua kebutuhannya terpenuhi dengan membuat single data warehouse, speed-nya acceptable dan sebagainya, tidak harus ada data mart. Tapi kalau terasa lambat sekali dan sebagainya, nah itu salah satu solusi yang bisa dipikirkan adalah di slicing lagi menjadi data mart. Oke. Kemudian bottom up versus top down ya. Jadi data warehouse can be seen as a collection of data marts. Di satu sisi bisa dilihat seperti itu. This view represent a bottom up approach in which a data warehouse is built by first building the smaller data marts. Jadi tergantung situasinya. Ada pendekatan membuat data mart dulu. Setelah itu baru itu naik lagi dikumpulkan jadi data warehouse. Ya, ada juga yang kebalikannya. Karena data mart tadi inginnya sih kalau bisa ya single solution ya. Dari operation tadi semua database masuk cemplungin ke data warehouse yang raksasa. Setelah itu ketika ada limitasi di sana ya speed, ini dan sebagainya, baru di slicing lagi menjadi data mart. Bisa jadi data mart-nya hanya tidak semua di slicing ya, hanya bagian-bagian tertentu yang kita perlu optimasi speed misalnya, optimasi storage, itu dibuatkan data mart. Ya, seperti itu. Oke. Berikut. Ini adalah tipikal arsitektur dari suatu data warehouse. Sistem data warehouse lah. Karena kalau data warehouse-nya sendiri sebetulnya itu hanya storage-nya tadi. Kalau di sini data warehouse-nya sebetulnya yang mana? Ini. Jadi n-dimensional data tadi itu di mana? Ya di sini. Ya, di dalam sini. Jadi inilah membentuk sebuah sistem semuanya. Seperti ini ya. Nah, oke. Balik lagi. Mari kita coba pahami. Ini mau gambar dari siapapun, kalau dilihat-lihat akan similar mengarah ke bentuk seperti ini. Kadang-kadang OLAP-nya ditulis, digambarkan sebagai satu layer sendiri, kadang-kadang tidak. Ya. Tapi mirip lah, sangat mirip. Ya. Kita coba lihat ya. Pertama itu ada data source, pasti. Jadi karena data warehouse itu sebetulnya bukan sebuah sistem yang memproduksi data, bukan. Data itu diproduksi, diubah, dan sebagainya di operasional database. Ya, atau ada data-data internal yang lain yang di luar operasional database. Biasanya yang dimaksud operasional database itu database yang merupakan bagian dari aplikasi. Tapi ada data-data yang lain yang tidak menjadi bagian dari aplikasi. Tidak tertutup kemungkinan ada data eksternal juga di sini. Ya, data dari luar. Nah, hanya saya garis bawahi sekarang di sini. Kita bicara data warehouse, skopnya dari kacamata tipe data, biasanya yang dimaksud adalah data structure, data terstruktur. Karena sekarang ada bentuk yang lain, big data.
big data analytic, ya. Itu mengcover data yang unstructured atau semi-structured. Nanti kita lihat. Jadi di dalam data warehouse sebetulnya kita bicara data yang structured, terstruktur. Ya, oke, ini berbagai sumbernya. Nah, kemudian dari sini saya ajak ke sini dulu nih, data warehouse. Jadi data warehouse itu adalah kumpulan dari sini ke sini, disimpan di sini. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dari sini sumber lalu ke sini datanya di copy? Tidak. Ya. Jadi data warehouse bukan sebuah storage besar di mana seluruh data dari sumber di copy ke sana. Jadi kalau di sini ada hard disknya 10 tera, di sini 100 tera misalnya. Karena ini dibuat mengcopy semua. Nah, kenapa? Karena kalau di copy semua, ya storage-nya besar sekali, sistem akan lambat sekali. Ya. Nah, lalu kalau tidak di copy semua, berarti pilih-pilih dong. Gitu kan ya? Pilih-pilih, ada yang di copy, ada yang tidak. Bahkan ada mungkin yang diolah dulu. Nah, itulah data yang masuk ke data warehouse. Jadi bukan copy semua, bukan. Copy pilih-pilih juga nggak tepat seperti itu. Jadi bukan hanya dipilih-pilih, ini iya, ini tidak. Yang iya di copy, nggak tepat begitu juga. Ya. Nah, kalau gitu pertanyaannya adalah bagaimana menentukan data yang di copy, data yang tidak perlu di copy? Data yang diambil, mana yang tidak? Mana yang harus diolah dulu, dan seterusnya. Tergantung apa itu? Ada yang tahu? Apa yang menentukan itu? Tergantung interest ya. Tergantung apanya? Interest. Interest, ya. Lebih tepatnya tergantung kebutuhan analisis. Jadi kita harus tahu dulu, atau minimal bisa memprediksi. Ini di sayap paling kanan, itu yang diperlukan seperti apa? Kalau untuk tujuan reporting, reportingnya seperti apa? Harus bisa menampilkan apa? Pak, apa yang harus ditampilkan di reporting? Ya, perkembangan bulanan. Perlu detail nggak Pak? Tiap orang di ini? Oh, nggak usah dong. Tiap bulanan aja. Per mingguan perlu nggak? Ah, mingguan juga nggak perlu. Nah, kan? Kalau gitu data-data itu nggak perlu sampai mingguan, cukup dijumlahkan bulanan, sudah detailnya nggak perlu. Gitu. Data harian apalagi nggak perlu. Nah, oke ya, punya bayangan kan ya? Punya bayangan itu dari laporan, karena laporan cenderung tetap. Bisa juga dari analitik, kita harus ngobrol dulu dengan banyak pihak. Pak, kemungkinan kalau analisisnya perlu apa aja. Tadi granularity-nya segimana. Bapak perlu sampai harian ya, cukup bulanan, mingguan. Nah, kayak gitu. Sehingga tahu nih, data itu harus seperti apa nih yang harus disiapkan di data warehouse ya. Oke ya, mudah-mudahan sudah punya bayangan. Nah, sekarang saya masuk ke yang kedua. Back-end tier. Ya, di sini ada ETL proses. Ya, ekstrak ETL itu. Transfer, load. Jadi data diekstrak dari sini. Ya. Kemudian transfer itu transform ditransformasikan, diubah bentuknya. Contoh transform paling sederhana, data itu tidak perlu data detailnya di data warehouse. Cukup data rata-rata. Oh, berarti ambil data rata-rata, rata-ratanya yang disimpan di data warehouse. Gitu. Cukup sumnya saja, totalnya, total transaksinya. Oke, data diambil, di ETL, ditransform menjadi totalnya berapa, total hari itu yang disimpan di data warehouse.
gitu. Ya. Nah, jadi prosesnya itu aja. Ekstrak, transform, load. Load tuh di-loadkan ke data warehouse. Gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud proses ETL itu seperti itu. Di dalam membantu proses ETL ini mungkin ada tahapan gitu ya. Proses bertahap, ini sementara simpan dulu di sini gitu. Karena dari sini kan kalau tidak punya storage sementara, ini langsung masuk data warehouse mungkin masih perlu diolah, oleh karena itu ada data staging. Ya. Nah, lalu data, kadang-kadang ada data itu, pertama ada data yang yang sudah tadi hasil transform, ya, itu perlu label yang jelas. Data, misalnya data rata-rata harian, data rata-rata bulanan, data gimana lah, atau ada data yang istilahnya berbeda. Oh, di unit kerja ini diistilahkannya apa data itu. Di unit kerja yang lain istilahnya beda. Nah, itu semua dijembatani oleh metadata. Ya, metadata. Sehingga semua nyaman dengan kebiasaannya masing-masing. Dengan lingkungannya masing-masing. Karena datanya yang itu juga gitu. Nggak usah ribut lah. Pokoknya Bapak biasanya mengatakan data ini namanya ini, udah itu. Yang ini gini, pada datanya yang itu juga ditipu aja sama metadata gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Lalu in case kita merasa perlu, wah ini data warehouse-nya terasa lambat sekali ya dan sebagainya ya. Oleh karena itu di slicing ke dalam data mart. Nah, itu jika perlu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Ya, itu kira-kira ya. Setelah ada di data warehouse atau data mart, sama aja nih data warehouse atau data mart. Lalu gimana supaya ini menjadi sesuatu yang kita inginkan? Disitulah operasi-operasi OLAP tadi. Jadi OLAP tuh di sini. OLAP tuh bukan untuk membuat data warehouse. OLAP itu adalah operation untuk mengolah data-data di data warehouse atau data mart supaya menjadi hasil analisis yang kita perlukan di sisi paling kanan. Ada pertanyaan? Ya, sekarang saya bahas sepintas saja karena tadi sudah panjang lebar saya jelaskan ya. Jadi data source itu bisa internal, operasional, bisa eksternal. Tapi tidak yang unstructured ya. Yang structure semua, yang terstruktur semua. Nah, data source itu kalau dilihat dari ininya, yang ini sudah ditegaskan oleh saya ya. Tradisional data warehouse ini yang structure saja. Tapi di luar itu sekarang ada data-data unstructured, ada yang semi-structured. Ini ditanganinya biasanya oleh big data analitik ya. Jadi analitiknya big data analitik. Ya, data warehouse-nya jadi big data yang lebih dikenal istilahnya data lake ya. Nah, ini penjelasan structure data itu seperti database yang sama, yang kemarin kita bicarakan dan sekarang kita bicarakan. Itu data structure. Data unstructured, semi-structured, itu ada struktur, tapi tetap tidak membentuk suatu database. Tapi strukturnya ada sebetulnya, ada rule ya yang mengatur struktur. Nah, contohnya XML. HTML contoh sederhananya. Ya, keluarga besarnya XML. Lalu ada yang unstructured. Unstructured benar-benar data yang bebas lah. Word, PDF, multimedia data dan sebagainya. Nah, big data platform bisa nanganin itu semua, ya. Nah, lalu ini ETL ya, extract, transform, load, ya, itu proses yang dilakukan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu
Ini juga tadi sudah dijelaskan ya, saya nggak jelaskan lagi. Nah, ini aja. Ini belum saya jelaskan tadi. Sekarang jangan bingung ya. Ada pergeseran. Kalau kita bicara bisa data warehouse, tapi generasi sekarang bisa juga sudah masuk data lake. Ya, nah, itu ada proses yang urutannya berbeda. Kalau ETL itu kan ETL itu urutan, extract, transform, load. Ya, nah ada proses yang berbeda ini nggak? Sequence-nya, extract, load, transform. Jadi extract diambil, kemudian load dulu ke sana, ke data warehouse. Dulu tidak begitu, transform dulu, karena mungkin bisa dikurangi space-nya. Jadi rata-ratakan yang disimpan rata-ratanya. Dijumlahkan yang disimpan jumlahnya saja. Sehingga data lebih hemat yang disimpan. Ya. Jadi yang pendekatan lama itu ETL. Salah satu ETL itu karena storage. Di masa lalu, teknologi storage masih limited. Lalu processing power juga masih limited. Sekarang dua hal tersebut sudah tidak jadi isu yang luar biasa. Sedangkan data kalau lebih lengkap disimpan di dalam data warehouse, maka berbagai macam analytical baru yang sebelumnya nggak kepikir itu juga bisa dilakukan. Oleh karena itu sekarang ada satu bentuk baru, tidak ETL tapi ELT. Extract, load, transform. Jadi extract, load dulu. Dengan kata lain, data itu akan yang sudah selected akan muncul tersimpan di data warehouse. Nanti ketika mau diproses, perlu apa? Baru transform di sana. Itu kira-kira seperti itu. Ya, nah, masih mau pakai ETL ya lebih hemat. Tapi berarti ada kelemahannya ETL itu data sudah ditransform lebih dulu sebelum di-load. Jadi sudah fix bentuknya. Kalau saya perlu yang mentahnya nggak bisa gitu. Kira-kira gitulah. Kalau mentahnya mau disimpan, wah datanya besar sekali. Tapi itu sekarang jadi nggak masalah. Ya, jadi itu saya kira yang perlu dipahaminya seperti itu. Tadi yang metadata sudah saya bahas ya, jadi data yang menerangkan data yang lain. Kemudian metadata ini saya skip lagi juga, OLAP sudah dibahas sebelumnya ya. Perintah-perintah OLAP di sini ini hanya simbol saja. Ya. Jadi biasanya ada OLAP server. Kalau di dalam database tradisional yang database kecil, DBMS-nya lah. OLAP itu SQL servernya. Lebih tepatnya SQL server, kira-kira seperti itu. Kemudian front end, ya itulah semua ujungnya di sana. Mungkin hanya untuk OLAP tools untuk memberikan perintah-perintah fresh, direct gitu, OLAP comment gitu seperti SQL bisa. Mungkin untuk generate report rutin begitu ya, atau statistik, mungkin bisa untuk data mining, bisa juga ya. Tapi kalau kita bicara data mining, ada data mining sampai batas tertentu dengan memanfaatkan OLAP operation bisa. Tapi kalau sudah data mining yang tadi hal-hal tertentu yang sifatnya itu mencari pattern atau pola begitu ya, itu operation OLAP standar sudah nggak bisa ya. Itu harus data mining yang menggunakan pendekatan yang tradisionalnya statistical. Pendekatannya misalnya untuk automatic clustering seperti itu. Nah, itu sudah kelasnya data mining. Ya, atau mencari pola hubungan gitu. Nah, itu dengan tools data mining tertentu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang paling advance tentunya sekarang data mining menggunakan
artificial neural network di dalamnya. Ya. Oke, kemudian ini saya kira hanya contoh aja ya, case begitu. Ada sekarang tuh karena bergeser ya, data analitik itu pertama sudah banyak ditawarkan di cloud. Ya, jadi kalau search architectures itu ada, wah ini apa architectures dari apa data warehouse atau BI, tapi ternyata oh ini tapi spesifik nih pakai platformnya Microsoft. Jadi Microsoft tuh punya Microsoft Power BI, ya data warehouse plus bisnis intelijennya Microsoft ya. Amazon punya juga, Google punya juga. Nah, jadi itu sudah seru sekali. Ya, sistemnya di cloud rata-rata ya, seperti itu. Ini arsitekturnya seperti ini. Kemudian ini juga masih arsitektur, tapi sekali lagi spesifik Power BI Microsoft begitu ya. Kemudian, nah ini sedikit bagian akhir data lake ya. Saya ingin mengantarkan kuliah kita nggak ke sini, tapi saya kira Anda harus tahu gitu bahwa sekarang teknologi sudah moving ke sini. Tapi bukan berarti wah kalau gitu buat apa Pak belajar data warehouse? Perlu ya. Kenapa? Karena sebagian besar platform data yang ada sekarang itu masih data structure, data terstruktur. Dan kalau data terstruktur, solusi paling tepat itu adalah data warehouse. Ya, tapi memang begitu dicampur dengan data unstructured, data warehouse tidak berkutik. Data warehouse dan BI yang hanya structure saja. Ya, kita harus move ke data lake. Ya, yang secara umumnya ini kelasnya big data analytic begitu ya. Nah, baik, ini sedikit perbandingan ya, structures, unstructures begitu ya. Kemudian user are data scientist, usernya itu data scientist. Kalau di sini adalah usernya adalah bisnis ya, dan seterusnya. Antara data lake dan data warehouse. Yang paling signifikan ini adalah ini. Nah, data lake itu unstructured dan structured. Kalau ini hanya structure saja. Itu paling signifikan. Ya. Oh, satu lagi ininya nih. Si engine untuk processingnya, analitiknya. Ya. Nah, kalau di sini AI nih, basisnya sudah banyak pakai AI machine learning. Sebetulnya AI machine learning diterapkan di sini bisa juga terapkan di data warehouse ya. Hanya ya semua yang diperlukan di data warehouse tanpa AI pun sudah banyak terpenuhi sehingga AI lebih efektif di data lake ya. Nah, lalu ada juga ini ya istilah lake house. Jadi ada mungkin supaya sama nih data warehouse ini lake house ya. Ini data warehouse, eksternal data, operasional data, lalu masuk ke data warehouse dan atau data marts, kemudian ini jadi report begitu ya, intelijen seperti itu. Yang ini data lake ini adalah ini data apapun kira-kira silakan cemplungin ke data lake dulu ya. Nah gitu. Setelah itu mau dari sini ETL lalu jadi data mart, lalu pokoknya ini jalur mirip seperti data warehouse bisa. Atau ini ke sesuatu yang khusus untuk unstructured bisa. Ya. Bisa juga seluruh data ini ya kalau ini masih split antara structures unstructured, ini semua diperlakukan tunggal
ya, karena sistemnya sudah bisa menangani structure unstructured sekaligus. Ya, kita akan perlahan-lahan ini sedang bertransformasi ya, semua platform data itu menuju ke sana. Ya, ini sekedar perbandingan beberapa perspektif, paling tidak untuk meyakinkan supaya yakin belajar data warehouse itu tidak sia-sia juga gitu ya. Data warehouse ini kalau dilihat dari usernya sekarang masih jauh lebih banyak dibanding data lake ya. Walaupun data lake punya kelebihan, data lake itu lebih lengkap. Data warehouse bisa menjadi bagian dari data lake. Tapi mengapa ini masih lebih banyak data warehouse sekarang ya digunakan, usernya masih lebih banyak? Karena masih sangat banyak data-data structure, terstruktur yang harus diolah. Ya, dan data warehouse cukup dengan cost yang lebih rendah, sehingga ya kenapa harus pakai data lake yang mesinnya lebih berat, platformnya masih berubah-ubah dan seterusnya. Ini data warehouse ya, jadi masih dipakai sekarang. Walaupun kalau bicara ini masa depan akan kemana? Udah jelas masa depan akan ke data lake semua. Tapi hari ini masih relevan. Anda belajar itu ya. Growth-nya, nah ini sudah turun. Banyak tuh karena existing dari warisan masa lalu yang masih terus dipakai. Gitu ya. Tapi growth, nah itu sudah tidak ini. Ke depan ini data lake kalau dilihat growth-nya luar biasa ini. Artinya apa? Perlahan-lahan ini akan nyalip ini. Ini makin ditinggalkan, ke depan makin ke sini. Data mart, nah ini sudah sangat kecil ini. Penggunanya kecil, juga ya dari segi cost juga memang kecil. Ya, nah kenapa pemahamannya? Karena data mart itu sebetulnya esensinya similar dengan data warehouse. Ya, data mart dulu diciptakan atau banyak digunakan karena teknologi storage dan komputasi masih limited di katakanlah 20 tahun yang lalu dan sebelumnya. Sekarang sudah tidak ada isu lagi. Sehingga ya sudah, pilihannya kalau structure masih mau data warehouse, ya data warehouse oke. Tapi begitu unstructured, ya kira-kira begitu ya ininya, pemahamannya, penjelasannya. Baik, saya kira ini ada gambar, silakan dilihat aja kalau membantu ya. Di belakang, saya simpan di belakang sebagai apa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ini kelihatannya udah ngantuk nih semua ya. Ya, saya kira sudah 16.41 ini ya, sudah sore lah. Wajar gitu. Mungkin perutnya sudah mulai ini ya, pengen cemilan apa. Jadi, saya kira kita akhiri saja kalau tidak ada pertanyaan ya. Pak Yusef, mudah-mudahan dapat evaluasi yang berharga ini untuk cara kuliah seperti ini dari sisi teknis, juga dari sisi benefit ya. Kalau saya boleh bertanya ini ke audiens nih, ini nyaman nggak cara memperhatikan seperti ini? Nyaman. Mungkin kalau untuk kelas kecil enak ya. Ya artinya tidak ada bedanya saya di depan begitu atau saya jauh di layar besar, mungkin kurang lebih sama selama settingnya bagus semua, suaranya bagus, gambarnya bagus begitu ya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif. Memang kalau kuliah yang tadi ya Pak Yusef ya, yang TVST itu mahasiswanya 138 memang.
Itu pada ini juga ya, susah Ya, membuat semua tertib memperhatikan itu agak susah. Tadi panas juga Pak, ruangannya kurang kondisif lah, itu Ya. peralatannya juga. Ya, Ini mungkin yang pertama, ini presensi Pak. Jadi tolong di set dulu. Mhm. Sudah Pak. Sudah Ya, presensi sudah ya. Sudah ya. Ya, tadi Pak saya udah tanyakan juga mau pada di kelas atau pada pulang login di Zoom-nya masing-masing. Sedang ditanya gitu, asalnya banyak mau pada pergi, tapi tiba-tiba hujan deras. Akhirnya semua memilih di kelas Pak gitu. Ya, bagus juga lah. Walaupun yang hari ini terpaksa ya. Ya. Tapi, Memang ini, tapi Pak, paling tidak dapat experience gitu. Nah, sehingga minggu depan kalaupun kita coba begini lagi, bukan terpaksa gitu. Itu jelas-jelas pilihan yang ini gitu ya. Pilihan yang fair gitu. Mau kemana gitu. ya, betul Pak. Jadi dengan fasilitas kelas bauran itu ada fleksibilitas ya. Memang kita semua diperintah oleh Weram untuk mengajar di kelas secara luring, tapi ketika ada kendala, ada yang sakit, baik dosen ataupun mahasiswa, semoga segera pulih ya semuanya ya. Di sini ada Mas Hairul Habibi juga. Nah itu pembelajaran masih tetap terlaksana, itu yang paling utama sih Pak gitu. Ya. Nah nanti berikutnya betul Pak, bisa kita coba dibebaskan saja mau datang atau mau bauran, tapi nanti adakan tes gitu supaya pilihannya itu terjustifikasi dengan hasil tesnya Pak, informatif gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sehat semua ya. Doakan saya sehat juga nih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas, boleh di rumah.